Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi 4 kali ini saya akan membuat video materi yang menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Masih pada regresi linear sederhana, tapi fokus topik kita hari ini tentang permasalahan estimasi. Presentasi kali ini saya ambil dari sumber referensi dari buku Econometrika Dasar Basic Econometrics 5th edition yang ditulis oleh Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. Baik, langsung kita mulai. Kita langsung masuk ke metode ordinary least square. Metode OLS atau singkatannya OLS itu diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss dan merupakan metode yang paling powerful dan paling banyak digunakan dalam analisis regresi. Nanti kenapa dikatakan sebagai powerful itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk dapat memahaminya kita ingat kembali PRF 2 variabel. Karena kita masih regresi sederhana, maka kita hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel y dan variabel x. Di sini kita dapat di sini adalah population regression functionnya. Nah, karena kita hanya bisa menggunakan data sampel, maka estimasi parameter B1 dan B2 ini kita estimasi dengan menggunakan sampel, makanya sampel regression functionnya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana SRF ini diperoleh? Nah, pertama mari kita tulis persamaan jika menjadi UI sama dengan YI minus YHI. Maksudnya adalah residual dari estimasi itu merupakan selisih antara nilai Y aktual dikurangi dengan nilai Y yang diestimasi. Yang mana UHI merupakan residual yang diperoleh dari perbedaan antara nilai aktual dan nilai estimasi Y. Nah, dengan data sampel X dan Y ini kita ingin mengestimasi RSF yang paling mendekati nilai aktual Y. Jadi, seperti tujuan analisis regresi kemarin, yaitu bagaimana kita bisa mengestimasi beta 1 head sama beta 2 head itu mendekati atau paling mendekati nilai aktual dari beta parameter populasi, karena kita hanya menggunakan data sampel ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendekati nilai aktual maka kita bisa memilih SRF yang jumlah nilai residualnya itu paling minimal, atau UI hat sama dengan YI minus YI hat itu yang paling minimal. Nah, jika digambarkan melalui grafik semacam ini, ini grafiknya kan. Nah, ini residual untuk Y pertama, kemudian ini residual yang kedua, residual yang ketiga, residual yang keempat. Nah, namun gini, karena setiap UI ini memiliki bobot yang sama, maka rumus ini itu akan sangat memungkinkan untuk bernilai 0. Kenapa? Contoh, katakanlah U1 ini angkanya plus 2. Ini kan karena dia di bawah Y hat, berarti ini kan minus 1. Di sini kan wilayah minus, di sini wilayah positif kan. Nah, ini plus 2, ini minus 1, ini minus 1, ini plus 2. Ketika dijumlah, maka jawabannya adalah 0. Karena 2 plus 2 plus minus 2, 0. Minus 1 plus 1 juga 0. Jadi, ini menjadi permasalahan. Jadi, kriterianya tidak bisa menggunakan, kita ingin memilih residual yang minimal ketika kita menggunakan kriteria ini. Nah, solusinya kita menggunakan kriteria least square, yaitu dengan mengkuadratkan nilai residual, yaitu UI hat kuadrat sama dengan YI minus YHI dikuadratkan. Nah, ini menjadi oleh karena itu ini disebut sebagai least square atau ordinary least square karena ada dikuadratkannya. Kalau yang awalnya ini hanya
biasa tidak dikuadratkan. Nah, yang ini dia dikuadratkan agar hasilnya tidak nol. Makanya disebut sebagai least square. Nah, berarti kita memilih residual kuadrat yang paling minimal di antara yang lainnya. Ini contoh dengan data. Kita lihat di sini. Kita asumsikan kita mengambil data YI sama XT. Nah, ini datanya ada 4 data, hanya karena sebagai contoh saja. Nah, kita asumsikan kita sudah mengestimasi B1-nya itu untuk eksperimen. Ini ada 2 eksperimen ya. Y1, U1 sama U1 ini eksperimen yang pertama, sedangkan ini eksperimen yang kedua, Y2, U2 dan U2 kuadrat ini eksperimen yang kedua. Nah, untuk eksperimen yang pertama nilai B1 head-nya itu 1,572 dan nilai B2 head-nya itu 1,357. Sedangkan untuk eksperimen yang kedua B1 head-nya itu 3, B2 head-nya itu adalah 1,0. Nah, setelah itu kita estimasikan nilai Y1 head-nya, ya kan? Karena Y1 nilai estimasi Y1 itu sama saja 1,572 ditambah 1,357 kali X1 nya berapa? 1, berarti jawabannya 2,929. Kemudian Y2 head berarti 1,572 ditambah 1,357 dikalikan 4, jawabannya 7 dan seterusnya. Jadi ini persamaan untuk eksperimen pertama dan ini persamaan untuk eksperimen yang kedua. Nah, setelah diperoleh Y hat untuk eksperimen pertama, kita cari U hat-nya. Dari U hat-nya ini berarti tinggal apa? Kita minuskan, minus antara nilai aktual Y terhadap Y hat. Berarti 4 minus 2,929, jawabannya 1,071 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapatkan U hat-nya untuk eksperimen yang pertama, ternyata memang ketika dijumlahkan jawabannya 0. Berarti nggak bisa kan. Nah, dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, berarti kalau U hat kuadratnya itu berarti 1,071 dikuadratkan jawabannya ini, 2 dikuadratkan jawabannya ini dikuadratkan jawabannya dan seterusnya, dan diperoleh U hat kuadratnya itu 12,214 untuk yang eksperimen pertama. Nah, eksperimen yang kedua itu langkahnya sama seperti yang tadi, kita hitung jumlah dan sampai selesai U hat kuadratnya itu diperoleh 14. Nah, asumsikan bahwa di kedua eksperimen tersebut yang kita lakukan ini B1 head dan B2 head-nya itu adalah benar, yaitu dia benar-benar merepresentasikan parameter populasi yang sebenar-benarnya. Jadi di populasi itu memang B1-nya, beta 1-nya untuk eksperimen pertama itu 1,572 dan beta 2 untuk eksperimen pertama 1,357 dan juga untuk eksperimen yang kedua ya. Jadi semuanya ini memang di populasinya parameternya memang sama seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah mana yang harus kita pilih dari kedua eksperimen ini? Apakah yang yang eksperimen pertama atau yang eksperimen yang kedua? Nah, untuk mengetahuinya kita cukup lihat di U hat kuadratnya. Karena tadi prinsipnya adalah kita mengambil yang paling minimal, berarti di antara kedua eksperimen ini yang paling minimal yang mana? Yang eksperimen pertama, karena eksperimen pertama menghasilkan nilai residual kuadratnya itu hanya 12,214. Kenapa kita mengambil varian atau nilai residual yang paling minimal? Karena dengan nilai residual yang paling minimal, ketika diambil repeated sampling yang nanti akan saya buktikan melalui
ada simulasinya tertentu. Dengan nilai residual yang minimal ini, kemungkinan bahwa B1 head dan B2 head itu akan menghasilkan nilai sama seperti ini itu lebih tinggi dibandingkan ketika nilai residual headnya itu lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana beta 1 dan beta 2 diestimasi? Beta 1 dapat diestimasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini cukup kita ketahui aja ini untuk rumus untuk beta 1, dan sedangkan beta 2 dapat diestimasi dengan rumus sebagai berikut. Teman-teman nggak usah khawatir, kita nggak akan menghitung ini satu persatu, ini akan dihitungkan oleh komputer. Beta 2 juga bisa diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Nah, catatan notasi huruf kecil XI atau YI ini itu merepresentasikan simpangan nilai individu terhadap rata-ratanya. Jadi X1, XI ini sama dengan X besar I minus X bar. Dan YI ini sama dengan Y besar I minus Y bar. Makanya ini disederhanakan tulisannya menjadi XI dan ini disederhanakan tulisannya menjadi YI. Ini adalah formula untuk mengestimasi beta 1 head dan beta 2 head. Ini dalam kasus kita ini kita masih menggunakan dua variabel ya, sehingga parameter beta yang kita estimasi itu hanya beta 1 dan beta 2. Nah, formula-formula tadi itu memiliki numerical properties. Dan apa itu numerical properties? Numerical properties itu merupakan properti numerik yang muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan metode OLS. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan metode OLS, maka perhitungannya itu harus memiliki numerical properties yang akan saya jelaskan berikut ini. Itu terlepas dari bagaimana data didapatkan ya. Yang pertama, estimator OLS hanya dapat digunakan pada data yang dapat diobservasi. Nah, contohnya itu adalah sampel. Karena hampir mustahil kita bisa mendapatkan populasi, maka kita hanya mempunyai data sampel. Nah, data sampel yang kita punya itu bisa kita estimasikan untuk mendapatkan estimator parameter yang digunakan untuk menduga parameter populasi dengan menggunakan data sampel. Nah, kemudian estimator OLS adalah point estimator, yakni hasil tiap estimasinya hanya memberikan satu nilai konstan. Jadi B1 tadi ditentukan berapa, B2 berapa gitu. Hanya satu nilai konstan. Nah, setelah diperoleh estimasi OLS, garis regresi dapat ditemukan. Garis regresi yang diperoleh memiliki properti sebagai berikut. 1. Garis regresi melewati titik persilangan rata-rata Y dan X. Nah, ini adalah variabel X dan ini adalah variabel Y. Rata-rata dari variabel X itu adalah ini dan rata-rata variabel Y itu adalah ini. Y bar dan X bar ini merepresentasikan rata-rata dari masing-masing variabel. Nah, setelah itu kita garis dan ketemu titik persilangan. Nah, garis regresinya ini melewati titik persimpangan ini. Nah, garis ini merupakan garis dari SRF, yaitu YI head sama dengan B1 head plus B2 head XI. Nah, nilai rata-rata Y yang diestimasi atau Y head, nilai rata-rata dari Y head ini itu sama dengan nilai rata-rata aktual Y. Nilai aktual Y itu ini aktual Y, dan Y head ini rata-ratanya sama dengan ini. Nilai rata-rata residual UI head sama dengan 0. Tadi sudah disebutkan juga dan sudah dijelaskan bahwa ini kan residualnya kan ini U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya. Nah, ketika dia dijumlah rata-ratanya itu sama dengan 0. Nilai residual UI head tidak berkorelasi dengan YI head. Jadi residunya ini tidak berkorelasi dengan predicted value atau nilai Y yang diestimasi. Gitu. Nilai residual
UI hat tidak berkorelasi dengan XI, yaitu sigma UI hat XI sama dengan 0. Jadi nilai X yang ada di sini tidak berkorelasi dengan nilai residu yang ada di sini. Kenapa? Nanti akan dijelaskan bahwa di estimasi OLS itu akan ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika mengestimasi data sampel, mengestimasi parameter dengan menggunakan data sampel. Nah, ini asumsi yang mendasari metode OLS. Yang pertama, linear regression model itu model regresi linear merupakan linear dalam parameternya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Kemudian nilai X independen terhadap error term, yaitu kovarian XI UI sama dengan 0. Jadi ketika ini mengimplikasikan bahwa seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa nih error term itu merupakan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, tetapi berpengaruh terhadap Y. Dan error term itu mempunyai sifat pengaruh yang aditif. Aditif maksudnya gimana? Aditif maksudnya dia tidak akan merubah nilai parameter beta 2-nya atau parameter yang ada di X dengan ada tidaknya variabel lain yang tertangkap di dalam UI ini. Jadi seumpamanya untuk menilai pengaruh individu XI terhadap Y, maka kedua antara nilai X dan nilai error term ini harus independen satu sama lain. Jika ini tidak independen, maka UI ini akan mempengaruhi X1 yang akan merubah nilai parameter beta 2-nya. Gitu. Nah, rata-rata UI bernilai 0. Kondisional terhadap nilai XI, rata-rata atau nilai ekspektasi random error term adalah 0 gitu. Expected UI given XI sama dengan 0. Nah, ini juga asumsi ini juga mengimplikasikan bahwa error term itu memiliki pengaruh aditif terhadap Y. Jadi seperti yang saya jelaskan di video materi sebelumnya, bahwa ketika teman-teman meregres variabel Y terhadap satu variabel independen. Tapi pertanyaannya, apakah variabel Y itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen? Kan belum tentu. Kan ada potensi bahwa variabel Y itu juga dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, banyak variabel ini tidak mungkin kita bisa mengungkapkan semua datanya atau tidak mungkin kita bisa masukkan ke dalam model regresi. Nah, maka dari itu, itulah gunanya error term untuk menangkap faktor-faktor atau variabel-variabel yang tidak ada di dalam model regresi dan kemungkinan berpengaruh terhadap nilai Y. Nah, ketika error term-nya itu tidak independen terhadap XI atau variabel X, maka itu akan mengganggu nilai parameter dari X atau variabel X itu sendiri. Jadi ketika antara harus ada variabel yang dimasukkan dalam model regresi agar error term-nya tidak berkorelasi atau agar error term-nya independen terhadap X, variabel X. Jika tidak, nilai parameter dari X ini akan terganggu atau bias. Nah, jika digambarkan sama dengan 0 itu adalah bahwa ketika X1 nilai Y-nya berada di sekitar rata-rata Y given X1. Kemudian X2 nilai Y-nya berada di sekitar rata-rata Y kondisional terhadap X2 dan seterusnya. Dan ini distribusinya normal. Dalam artian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih besar lagi. Jadi di bawah dan di atas sama-sama pentingnya.
Nah, kemudian yang keempat itu adalah homoscedasticity atau konstan varian UI. Apa yang dimaksud homoscedasticity yaitu bahwa nilai varian dari masing-masing simpangan nilai Y terhadap rata-ratanya pada kondisional terhadap X itu konstan. Artinya semacam ini. Ini ada X1, X2, dan X seterusnya. Dan di X1, simpangan nilai Y-nya, kan ini ada titik-titik di sini nih. Nah, simpangan dan ini itu konstan di antara di sepanjang X2. Jadi ini sama, dan ini juga sama, konstan. Seumpamanya variannya itu satu, ya ini variannya satu, dan ini satu, dan ini pun juga satu. Nah, bagaimana yang tidak konstan? Yang tidak konstan itu seperti ini. Ini sebarannya mepet terhadap rata-rata. Kemudian ini sebarannya lebih lebar dibandingkan X1, dan ada yang lebih lebar lagi dibandingkan kedua X sebelumnya. Nah, ini tidak konstan. Nah, ini dinamakan kalau yang seperti ini heteroscedasticity. Nah, asumsi menderisif metode OLS itu bahwa data yang digunakan atau nilai sebaran I-nya, kondisional terhadap XI-nya itu variannya bersifat konstan. Tidak terdapat autokorelasi antar error term. Apa maksudnya? Jadi dari masing-masing nilai UI tadi, jadi U1, U2, U3, U4, dan seterusnya itu tidak terjadi korelasi. Jika digambarkan seperti ini. Kalau sebaran data nilai residualnya itu semacam ini, maka dia berkorelasi positif. Jadi ketika salah satu naik, dia ikut naik dan lain sebagainya. Ketika sebaran datanya semacam ini, berarti dia berkorelasi negatif. Nah, mana sebaran data yang tidak memiliki atau korelasi antar error term, itu sebaran data yang semacam ini. Nah, pada asumsi autokorelasi ini, biasanya ketika teman-teman menggunakan data cross section itu asumsi yang kelima ini tentang autokorelasi itu jarang terjadi ketika menggunakan data cross section. Tapi ketika kita menggunakan data time series atau data panel, seringkali autokorelasi ini tidak bisa dihindari. Jadi nanti akan ada bagaimana solusinya ketika analisis regresi kita itu mengalami permasalahan autokorelasi. Nah, yang keenam, asumsi yang keenam, jumlah observasi harus lebih dari jumlah parameter yang diestimasi. Contoh, ketika kita menggunakan dua variabel Y dan X, otomatis parameter yang diestimasi ada beta 1 dan beta 2. Gitu kan. Ketika kita menggunakan satu independen variabel, berarti parameter yang diestimasi adalah beta 1 dan beta 2. Berarti itu ada 2. Berarti jumlah observasinya harus lebih dari 2. Gitu. Itu syarat minimal untuk bisa mengestimasi parameter dengan menggunakan metode OLS tadi, estimator OLS tadi. Kemudian karakteristik variabel X itu yang pertama, dia harus bervariasi. Nggak mungkin kita hanya mempunyai satu nilai variabel X saja. At least dia harus mempunyai lebih dari satu jenis. Jadi bervariasi. Kemudian bernilai positif dan tidak terdapat outlier. Jika terdapat outlier dalam data variabel X, teman-teman, maka yang ditakutkan adalah bahwa data-data yang masuk outlier itu, contoh, terdapat ada satu data atau dua data atau 10 data yang dimana dia 20 kali lebih besar dibandingkan rata-rata dari kesemuan data. Berarti kan itu jauh banget gitu kan. Nah, takutnya 10 data tadi itu mempengaruhi garis regresi sehingga terjadi bias gitu kan, mendominasi garis regresi. Jadi garis regresi tidak berada tepat di tengah-tengah dari mayoritas data yang teman-teman punya, tapi dia malah condong keluar karena pengaruh dari data yang outlier tadi itu. Nah, kita sekarang membahas tentang standard errors of least square estimates.
Nah, merupakan pengukuran reliability dan seberapa akurat dari estimator beta 1 dan beta 2. Saya akan sedikit bercerita tentang repeated sampling. Jadi untuk menguji apakah beta 1 head dan beta 2 head ini benar-benar merupakan parameter populasi atau benar-benar merepresentasikan parameter populasi, maka kita harus melakukan simulasi karena pada prakteknya hampir tidak mungkin eh, kita bisa mendapatkan data populasi. Nah, simulasinya itu menggunakan yang sering disebut sebagai simulasi Monte Carlo. Pada simulasi Monte Carlo ini, asumsikan teman-teman memiliki 100 observasi yang itu populasi. Dari 100 observasi itu kita ambil sampling jumlahnya itu 10. Kita sampling yang pertama satu kali kita ambil 10 observasi dari 100 observasi itu tadi. Kemudian kita ambil lagi sampling yang kedua, kita ambil lagi sampling yang ketiga, kita ambil lagi sampling yang keempat, dan lakukan terus seperti itu. Kemudian kita estimasikan nilai beta dari setiap sampelnya, kemudian kita plot distribusinya, dan ternyata rata-rata dari beta 1 head dan beta 2 head itu benar-benar merepresentasikan rata-rata dari beta 1 dan beta 2 populasinya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang simulasi Monte Carlo. Nah, untuk bisa memperoleh varian beta 2 head dan standar error beta 2 head ini diperoleh dengan rumus macam ini, dan varian beta 1 head dan standar error beta 1 head itu variannya ini. Nah, varian regresi itu dapat diestimasi dengan menggunakan rumus ini. Saya tidak membicarakan rumus terlalu detail ya. Jadi ini itu merepresentasikan residual sum of square. Sedangkan n-2 itu adalah degree of freedom. Degree of freedom itu merupakan jumlah sampel, jumlah observasi pada data sampel dikurangi jumlah variabel yang digunakan atau jumlah variabel independennya. Karena ada alfa dan beta, ada beta 1 dan beta 2, maka jumlahnya ada 2. Kemudian ini merupakan estimator OLS untuk unknown standard error atau standar error dari regresi untuk populasi. Nah, perlu kita ingat bahwa di sini itu merupakan estimator untuk ini gitu loh, karena kita hanya mempunyai data sampel, bukan data populasi. Kalau ini adalah standar error untuk populasinya. Nah, standard error of estimate atau standard error of regression ini merupakan deviasi nilai Y terhadap garis regresi dan seringkali digunakan sebagai ringkasan pengukuran goodness of fit dari garis regresi yang diestimasi. Dan diperoleh dengan rumus tinggal variannya ini, kemudian kita akar kuadratkan. Nah, perhatikan beberapa fitur penting dari varian dan standard error berikut ini. Yang pertama, varian beta 2 head secara langsung proporsional terhadap varian regresi, namun secara terbalik proporsional terhadap x i kuadrat. Maksudnya adalah ini. Kondisional terhadap nilai varian regresi, semakin bervariasi nilai x itu semakin kecil varian beta 2 head, sehingga tingkat akurasi estimasi beta 2 juga semakin tinggi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ketika variannya kecil, maka tingkat akurasinya juga akan lebih akurat gitu loh, lebih tinggi. Karena apa? Potensi dia akan melenceng dari nilai sebenarnya itu akan semakin kecil, makanya akurasinya juga akan semakin tinggi. Nah, berarti dari properti yang pertama ini, fitur yang pertama ini, berarti teman-teman harus
benar-benar mengingat bahwa semakin nilai X itu semakin bervariasi, berarti analisis regresi yang teman-teman lakukan atau estimasi OLS yang teman-teman lakukan itu semakin baik atau semakin akurat. Varian beta 1 head itu secara langsung proporsional terhadap varian regresi dan XI kuadrat, jumlah dari XI kuadrat, namun secara terbalik proporsional terhadap XI kuadrat, jumlah dari XI kecil ini kuadrat, atau simpangan dari X terhadap rata-ratanya dikuadratkan. Dan jumlah sampel. Maksudnya adalah apa? Di sini ada 2 poin yang perlu saya tekankan. Poin pertama tadi bahwa nilai X kita atau variabel X kita itu harus bervariasi. Semakin tinggi variasinya semakin baik. Nah, yang kedua adalah jumlah sampel. Karena ini proporsional terbalik, berarti jumlah sampel yang sedikit itu akan memperlemah beta 1 head. Jadi semakin banyak semakin banyak jumlah sampel yang jumlah observasi pada data sampel kita, maka varian beta 1 head ini pun juga akan semakin kecil dan itu akan meningkatkan akurasi dari parameter yang kita estimasi menggunakan metode OLS. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan penelitian, usahakan jumlah sampelnya cari jumlah sampel sebanyak-banyaknya dan cari juga nilai variabel independen yang bervariasi. Nah, yang ketiga adalah karena B1 head dan B2 head adalah estimator, nah mereka tidak hanya bervariasi pada percobaan repeated sampling, namun pada salah satu sampel yang digunakan, mereka juga saling dependen satu sama lain, gitu. Nah, ini properties of least square estimator, kita menggunakan the Gauss-Markov theorem. Apa maksudnya? Nah, dengan asumsi yang mendasari classical linear regression model, least square estimator atau OLS itu di antara estimator yang lainnya, estimator linear yang lainnya itu mempunyai minimum varian, yaitu they are blue. Maksudnya blue itu adalah ini. OLS estimator beta 2 head dikatakan sebagai the best linear unbiased and efficient estimator atau blue jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Jadi dia di antara estimator linear yang lainnya, di antara unbiased estimator linear yang lainnya, OLS itu merupakan yang paling efisien, asalkan dia memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu linear, yaitu OLS merupakan fungsi linear dari random variable, seperti yang kita contohkan sebelumnya, yaitu fungsi dari variabel dependent Y pada model regresi. Yang kedua unbiased, yaitu nilai rata-rata atau nilai ekspektasi beta 2 head itu sama dengan nilai aslinya, yaitu beta 2. Nah, yang ketiga adalah memiliki varian paling minimal di antara linear unbiased estimator lainnya, atau kita sebut sebagai efisien estimator. Jadi ketika variannya semakin kecil, maka estimator tersebut semakin efisien dan hasil estimasinya pun semakin konsisten. Ini contohnya. Ada yang pertama, dengan menggunakan sampling percobaan yang pertama menghasilkan sampling distribution semacam ini. Kemudian percobaan yang kedua, sampling distribusinya adalah semacam ini. Nah, ketika diplotkan, dua-duanya ini dijadikan menjadi satu grafik ini, satu gambar. Nah, ini terlihat bahwa meskipun keduanya itu merepresentasikan beta 2 yang sama, atau meskipun beta yang diestimasikan itu merepresentasikan beta populasi, namun kita akan cenderung memilih estimator yang memiliki fitur varian terkecil, yaitu varian yang paling kecil. Karena apa? Karena ini akan memberikan konsistensi dalam mengestimasi parameter
beta 2 ini. Ketika potensi nilai kesalahan ini menyimpang ke kanan dan ke kirinya itu lebih kecil dibandingkan yang variannya besar gitu. Nah, sekarang kita masuk the coefficient of determination atau pengukuran goodness of fit. Nah, untuk bisa memperjelas ilustrasinya atau pemahamannya, kita menggunakan Ballantine diagram atau Ballantine view ini ya. Asumsikan ini adalah variabel Y dan ini adalah variabel X. Nah, kita analis regresi itu kita ingin mengestimasi seberapa sih nilai variasi X ini bisa menjelaskan nilai variasi Y. Ketika Y dan X ini tidak bersinggungan maka atau tidak ketika variabel X itu tidak dapat menjelaskan variasi pada variabel Y dan dia tidak bersinggungan maka ini nilai R kuadratnya itu adalah 0. Maka yang tidak ada goodness of fit. Nah, ketika nilai variasi Y itu sedikit direpresentasikan oleh variasi X, maka nilai R kuadratnya itu yang bagian ini. Gitu kan. Dan seterusnya, dan ketika semakin besar itu nilai R kuadratnya bisa sampai 1. Maksimal adalah 1. F ini nilai R kuadratnya itu adalah 1. Jadi X itu sama dengan Y. atau Y sama dengan X juga. Gitu. Nah, R kuadrat ini diperoleh dari beberapa unsur. Oh ya, perlu saya jelaskan ketika R square ini kalau kita hanya menggunakan dua variabel atau menggunakan satu variabel independen, maka kita R square-nya itu R-nya kecil. Tapi kalau kita menggunakan multiple regresi atau regresi berganda, R square-nya itu R-nya besar. Nah, R square atau R kuadrat ini diperoleh dari beberapa unsur. Yang pertama adalah total sum of square atau TSS. TSS itu diperoleh dengan rumus ini yang merupakan deviasi antara nilai aktual Y dengan rata-ratanya, nilai rata-ratanya, dan dikuadratkan sebelum dijumlahkan. Kemudian yang kedua adalah explain sum of square. Ini merupakan nilai deviasi Y estimasinya, nilai Y yang diestimasi terhadap rata-rata dari nilai Y yang diestimasi. Jadi ini menggambarkan nilai Y yang dapat ditangkap oleh variasi nilai X. Gitu kan. Nah, kemudian residual sum of square itu merupakan ini tadi nilai residu dikuadratkan dan dijumlahkan. Dengan mengetahui TSS, ES, dan RSS, R square itu dapat diperoleh dengan rumus semacam ini, yaitu itu merupakan rasio antara explain sum of square dibandingkan dengan total sum of square. Jadi logikanya gini, ini kan ada nilai Y dan ada nilai rata-rata Y. Nah, nilai Y individu dengan nilai rata-rata Y itu simpangannya sebesar berapa dikuadratkan. Nah, itu menjadi total sum of square-nya gitu kan. Nah, tapi kita ingin memprediksi nilai Y dengan variasi yang dimiliki oleh X. Jadi semakin nilai Y akurat berarti variasi X itu dapat semakin jelas merepresentasikan variasi atau menggambarkan variasi pada nilai Y. Nah, maka daripada itu kita menggunakan simpangan Y hat terhadap rata-rata Y hat sebagai sumber dari explain sum of square-nya. Nah, rasio ini itu merupakan R square-nya. Atau kita bisa memperolehnya ini 1 minus rasio antara residual dengan total sum of square. Kita masuk coefficient correlation. Nah, ini adalah suatu konsep yang hampir mirip dengan coefficient of determination tadi,
Tapi koefisien correlation itu lebih digunakan untuk mengukur asosiasi atau hubungan antar variabel. Nah, koefisien korelasi diperoleh dengan rumus ini. Kemudian beberapa properti dari koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Satu, bisa positif atau negatif. Kalau R square tadi itu nilainya 0 sampai 1, berarti nilainya positif, maksimal 1 dan minimal 0. Kalau korelasi itu bisa positif atau negatif. Kemudian nilai di antara minus 1 dan 1, yaitu minus 1 kurang dari R itu tidak lebih dari 1. Kemudian berkarakteristik simetris, yaitu maksudnya dua arah, yaitu korelasi antara Y dan X itu sama dengan korelasi antara X dan Y. Kemudian independen terhadap nilai asli dan skala. Ketika nilai X itu dikalikan dengan 2 dan Y juga dikalikan dengan 2, ketika dikorelasikan hasilnya akan sama. X kali 2 plus 1, Y kali 2 plus 1 dikorelasikan hasilnya juga tetap akan sama. Jika X dan Y adalah independen, maka nilai korelasinya 0. Maksudnya independen adalah tidak berhubungan, maka nilai korelasinya adalah 0. Namun suatu korelasi antar dua variabel dengan nilai korelasi 0 belum tentu mengindikasikan bahwa kedua variabel itu independen atau tidak berhubungan. Jadi, ketika kedua variabel itu independen satu sama lain, maka nilai korelasinya 0. Tapi ketika nilai korelasi kedua variabel itu 0, belum tentu itu mengindikasikan bahwa kedua variabel itu independen satu sama lain. Ini perlu dipahami, dicatat ya. Nah, merupakan pengukuran asosiasi linear antar dua variabel. Meskipun digunakan untuk mengukur asosiasi atau hubungan linear antar dua variabel, hubungan ini belum tentu mengindikasikan adanya hubungan sebab akibat. Jadi korelasi hanya korelasi aja, jangan dikaitkan dengan apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Nah, pada dasarnya nilai R square itu juga merupakan kuadrat dari korelasi antara nilai YI dengan YI hat. Oleh karena itu R square juga bisa diperoleh dengan rumus dengan menurunkan dari rumus R atau korelasi ini. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.